memberikan atau tema yang ada itu adalah al-khauf, yaitu takut kepada Rabbul Alamin. Yang malam ini insya Allah temanya adalah ar-raja, al-khawfu war-raja. Khauf takut, ar-raja mengharapkan, menanti, sungguh mengharapkan kepada siapa itu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan mati atau ada kesulitan atau apapun yang dia hadapi, dia harapannya adalah dia selain al-khauf, dia mengharapkan, ya, takut dengan dosanya, takut dengan maksiatnya, takut dengan ankara murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setiap orang itu ada di dalam hatinya masing-masing. Apalagi ketika dia akan menghadapi kematian, pasti al-khawfu war-raja'u. Hadirin para jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu selebar-lebarnya untuk kita semuanya. Untuk orang yang mau bertobat kepada Allah, yang mau beristighfar kepada Allah, yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni oleh Rabbul Alamin, akan dihapus semua dosa-dosanya selama matahari masih belum terbit dari barat dan roh kita belum sampai di tenggorokan. Pintu taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harapan kita supaya diterima amaliyah kita ini dan semua ibadah kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Zumar insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, yang manggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dipanggil kita semuanya ini adalah Rabbul Alamin. Apa panggilan Allah kepada orang-orang yang telah berisraf melalui batas dalam pekerjaannya, dalam amalnya, dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlebihan melampaui batas dalam mengerjakan maksiat dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, segala kemaksiatan kita, segala penyelewengan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama orang itu mau bermohon ampun kepada Rabbul Alamin. Innahu wal ghafurur rahim. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Kalau tidak sayang, Pak, kita berbuat maksiat sekali maksiat saja langsung diberi azab dan siksa sebelum nanti bil akhirah. Sebelum nanti bil akhirah kita sudah menerima balasannya. Ini masih ditutup oleh Rabbul Alamin. Diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang itu bisa beristighfar, bermohon ampun ketika masih ditutup semua kesalahan dan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu war-raja, kita takut dengan dosa kita dan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kita harapkan. Orang tidak akan mendapatkan surga Allah kecuali dengan rahmatnya. Orang tidak akan hidup dalam ketaatan kepada Allah kecuali dengan hidayahnya. Orang tidak akan bahagia dalam ibadah kepada Allah kecuali mendapatkan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan.
Tetapi maksiat ini terus Pak kita lakukan, dosa ini kita lakukan terus. Kadang-kadang sudah senja umur kita ini terus masih. Kadang-kadang maksiat yang kita lakukan ini kita anggap itu bukan maksiat, ternyata dosa besar. Kadang-kala kita ini sudah melakukan hal kebaikan, keihsanan, kema'rufan, ternyata itu tidak. Dengan demikian Al-Ghafur Ar-Rahim, yaitu maha pengampun Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada kita semuanya. Itu yang kita harapkan. Seandainya tidak ada itu Pak, wah sudah kita ini jadinya gak karuan. Hidup kita ini terpelanting dalam dosa dan maksiat. Di zaman dahulu itu, kalau zaman Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya, kalau orang bermaksiat ditulis di rumahnya itu depan pintunya, fulan melakukan minum khamr, fulan melakukan judi, fulan melakukan perzinahan, fulan telah mencuri. Ditulis. Sekarang umat Muhammad SAW tidak ada semacam itu. Ditutup oleh Rabbul Alamin, ditutup serapat-rapatnya. Tidak ada yang tahu kecuali pelaku dengan Rabbul Alamin. Al-Ghafur Ar-Rahim. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Di dalam apa itu? Di dalam kita ini bertobat, beristighfar, mengharapkan ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mengharapkan raja. Kemudian apa yang kita harapkan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak husnudzon kepada Rabbul Alamin, apa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah, apa yang sudah kita lakukan di dalam Islam ya Allah. Makanya itu kalau kita nilai dengan harga surga yang begitu mahalnya, tapi ya dengan dosa ini dan luar biasa, maka kita husnudzon. Ana al-awdar bi'abdi in khairan wa khairun wa insyaallah fasyarun. Saya atas prasangka hamba-hambaku, kalau hambaku prasangka baik pada aku, maka aku pun juga memberikan prasangka baik kepadanya. Kalau tidak, prasangka yang tidak baik, tidak mungkin kita diampuni oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni. Tidak mungkin kita mendapatkan rahmat Allah. Allah tidak akan memberikan rahmat. Dan begitu seterusnya. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmat Allah meliputi semuanya. Meliputi semuanya. Ilmu Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena ilmu Allah yang mengetahui keadaan kita, bukan karena rahmat Allah yang begitu luasnya, orang tidak akan Pak bisa bersatu. Kita suami istri tidak akan bersatu. Anak-anak dengan kedua orang tuanya tidak akan rukun. Kita pun hidup pun juga sedemikian. Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu, nanti akan diberikan yang 99 di surga Allah. Karena jumlah rahmat Allah ada 100. Kemudian Rabbul Alamin telah berfirman pula dalam surat Al-Mu'min, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in, engkau adalah begitu luasnya sampai barang-barang yang kecil. Apa luas dari apanya? Yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup di dunia ini Pak, kalau tanpa rahmat Rabbul Alamin, berantakan, larinya kemana, jalannya kemana, tujuannya kemana, tidak tahu. Dengan ilmu Allah SWT yang maha mengetahui, kemudian kita dibimbing dengan hidayatnya, dengan taufiknya, akhirnya kita bisa melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim yang sejati. Tugas-tugas kita menerima atau memegang atau mengemban risalah Muhammad SAW itu bisa kita jalankan dengan cara baik. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keuntungan orang ini menjadi kaum muslimin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman masalah Islam dan keislaman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian semuanya wahai manusia, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah.
Itu setiap Jumat khatib membawakan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dipreteli di situ di dalam ilmu qawaid lughawiyah menurut bahasa Arab itu wala tamutunna itu bukan wala tamutu jangan mati, bukan wala tamutunna jamak, maknanya jangan sekali-kali mati pakai nun taukid sakinah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Di dalam dada kita ini ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi nahya wa alaihi namut. Kita perjuangkan hidup dan mati, kita perjuangkan kalimat la ilaha. Kalau ada di dalam hatinya kebesaran kalimat la ilaha illallah, maka orang itu akan berjuang li'ilahi kalimatillah, tidak sembarangan. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu jannata ala ma kana min al-'amali muttafaqun alaih." Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya hadis ini datangnya dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Barang siapa orang yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, wahdahu tunggal, kemudian tunggal Allah Subhanahu wa taala, syarika lah, tidak ada syirik baginya, tidak ada penolong. Umat kita banyak, ya Tuhannya satu. Manusia cuma satu di dunia itu, ya Tuhannya satu, Allah. Ketika ada pendampingnya Siti Hawa, Tuhannya satu, Allah. Ketika punya anak Qabil dan Habil, Tuhannya satu, Allah. Ketika berkembang biak sampai kepada Nabi Idris, Tuhannya satu, Allah. Kepada Nabi Nuh dengan umat yang begitu banyak, Tuhannya satu, Allah. Sampai miliaran jumlah manusia di atas bumi ini, Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, gak perlu membantu, gak perlu dibantu, karena Allah Subhanahu wa taala la kulli syai'in qadir. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah Rabbul Alamin yang mengaturnya. Tidak perlu ada bantuan. Makanya disebutkan di situ la syarikalah, tidak ada pembantu. Mau perluasan jalan raya, wah perlu. Kalau tambah luas, tambah panjang, ya tambah berkilo-kilo. Nah itu pembantunya pun juga jadi banyak. Sekarang saya jadi presiden di negeri ini, kemudian nanti akan diangkat menguasai di negeri yang berikutnya, kemudian negeri yang berikutnya, sampai menjadi presiden untuk 10 negara. Maka perlu banyak pembantu, perlu banyak menterinya. Tetapi Rabbul Alamin sejak satu manusia diciptakan, Adam alaihissalatu wassalam alaih, satu Allah Ta'ala ila yaumina hadza, sampai nanti yaumul qiyamah, Rabbul Alamin la syarika, tidak perlu membantu dan dibantu. Makanya di situ wasiat sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Di dalam ayat kursi disebutkan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala as-samawati wal ard dikuasai. Sampai ada ayat menjelaskan kepada kita, jangan lagi kita yang sudah besar-besar semacam ini, daun di hutan yang gelap gulita jatuh satu diketahui oleh Rabbul Alamin. Semut yang melata
di dalam gua, kemudian gelap gulita, di batu yang di tengah-tengah batu, warnanya hitam, tanpa ada sinar sedikit pun, itu pun gerakan-gerakan semut itu diketahui oleh Rabbul Alamin. Tidak perlu la syarika, tidak perlu bantuan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Kita semuanya ini adalah hamba Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memanggil Nabi ini Rasulullah, kadang-kadang memanggil Nabi Allah, kadang-kadang memanggilnya hamba Allah, abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, kita adalah hamba Allah. Kalau kita sudah hamba Allah, kita harus mengabdi kepada Allah, harus ibadahnya kepada Allah, harus rukuk sujudnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, bertasbihnya, memujinya kepada Allah, dan memuja-mujinya, mensucikannya adalah mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujukannya kepada Rabbul Alamin, bukan kepada siapapun, bukan kepada manusia dan lain sebagainya. Kemudian wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan kita tahu bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, adalah hamba Allah dan Rasulullah. Menyampaikan kepada umat manusia ketika itu, yaitu Bani Israil, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih bertahmid kepada Allah taala, dan untuk patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyalahgunakan dan diambillah Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Kalau ada anak Tuhan, di sana ada warisan. Bagaimana tidak? Ini sama anaknya Tuhan. Tidak ada ibunya Tuhan, ada anaknya lagi. Kalau bapaknya itu nanti mati, ada pembagian waris. Kenapa pembagian waris? Kalau waris itu kalau bapaknya meninggal, dibagi hartanya, namanya pembagian waris. Ini untuk kita semuanya kaum muslimin. Nah kalau belum mati dibagi, maka itu adalah namanya riba. Ya, dibagi kepada anak-anaknya. Nah sekarang Nabi Isa anaknya Tuhan, ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Ibu. Bapaknya mati, maka yang berhak mendapatkan waris adalah anaknya dan ibunya. Ibu dapat 1/8, kemudian anaknya al-baq, yaitu sisa semuanya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah kalau mereka itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Bukan, Nabi Isa bukan anak Tuhan. Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diperanakkan. Al-Wahidul Qahhar, Al-Wahidul Ahad, yaitu Tuhan itu satu yang maha perkasa, dan Tuhan itu satu dari yang satu-satu. Tidak ada tandingan-tandingan yang lain. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhum min, yaitu dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam, wa ruhum minhu wal jannatu haq, dan ini menunjukkan wal jannatu haq, surga itu benar. Benar apanya? Benar adanya surga. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu benar. Kita harus imani dan kita harus yakini. Kita semuanya nanti bakal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wan naru haq, neraka itu pun juga benar. Saya tunjukkan gambaran kecil. Kalau al-jannatu haq wan naru haq. Orang yang senang di dunia ini ada atau tidak senang bahagia? Kita semuanya mengalami senang bahagia. Nah, begitu
juga nanti di surga itu senang sekali. Berarti al-jannah itu ada. Orang kadang-kadang susah, sedih, gelisah, bingung, gundah hatinya, tidak ada ketenangan sama sekali. Ada nggak di dunia ini? Ada. Kita semuanya mengalami itu. Begitu juga nanti di neraka itu orangnya susah, gundah, bingung, sedih hati, kau ketenangan. Al-jannatu haq, surga itu benar adanya, dan an-naru haq, dan neraka itu benar adanya. Adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya. Surga siapa? Surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Orang Pak bekerja itu pahalanya seberapa? Yaitu menurut capeknya pekerjaan itu. Kita ibadah berapa pahalanya menurut capeknya ibadah itu. Selain kita didasari di situ, pertama adalah innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung daripada niatnya. Hadirin para jamaah sekalian, ini keutamaan daripada ar-raja di dalam Islam. Seperti contoh, orang-orang kafir non-muslim itu masuk Islam dengan dimodali asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka semua dosa dan maksiatnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada maksiat, sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada lumuran noda-noda kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan oleh Rabbul Alamin. Di dalam hadis lain mengatakan ka yaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan, lebaran baru semuanya ada. Orang yang taubat kepada Allah pun juga demikian. Orang yang kafir masuk Islam, orang yang musyrik masuk Islam, dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bersih, nol lagi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian lagi pula di sini adalah kalau ada orang yang mau bertobat kepada Rabbul Alamin dengan taubatan nasuha, maka dibersihkan semua noda-noda dosanya. Itu harapan kita, Pak. Orang kadang-kadang itu tidak sangka kalau bermaksiat, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mau mati kemudian menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang dekat, bertobat kepada Rabbul Alamin. Karena pintu taubat itu masih tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam riwayat di Muslim, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi nar. Ini kabar gembira. Pada siapa orang yang bersyahadah dengan sebenarnya, duduk guyonan, duduk goro-goroan, bukan bojok-membojok, bukan tipu menipu. Karena Allah SWT dengan sebenarnya. Para siapa yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah dengan sebenarnya. Ada orang kadang-kadang itu goroan apa? Lesannya yang bersyahadah artinya menolak orang munafik. Lesannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya tidak percaya dengan la ilaha illallah. Lesannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah syahadatin, tetapi menolak dengan sebenar-benarnya. Ini main-main, tidak cocok. Ini termasuk orang-orang kaum munafikin. Dia mengucapkan kalimat syahadah. Kata kita yang sudah Islam ini ya, sudah Islam sudah berpuluh-puluh tahun, syahadah dengan sebenarnya. Oh jadi dulu ini setengah sebenarnya. Kalau kita bersyahadah, kita rasa Pak, maka gemetar hati kita. Saya katakan ini ada kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man syahidah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabar gembiranya? Haramallahu alaihi nar, maka diharamkan neraka untuk menyentuh. Maka orang semacam ini dilarang masuk neraka. Maka orang semacam ini
orang ini alias bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah min shamimi qalbihi, dari lubuk hatinya, shadiqan, dengan sebenarnya, duduk di gaya guyonan, duduk di gaya main-mainan, duduk diremehkan, dirasakan di dalam hati kalian asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jangan kita seperti makhluk atau burung. Burung itu diajari Allahu Akbar bisa, diajari la ilaha illallah bisa, diajari Allahu Akbar bisa. Setiap pagi mengucapkan la ilaha illallah, setiap pagi mengucapkan Allahu Akbar, setiap pagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, karena dilatih. Burung itu mengucapkan seperti itu. Satu ketika burung ini subhanallah diterkam oleh kucing pada setiap hari mengucapkan zikir yang mengajari yang punya, diterkam jerat, ternyata tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang diucapkan oleh burung tersebut? Hanya teriak-teriak dengan bahasa burung aslinya. Apa sebabnya? Sebabnya dia mengucapkan di lisannya, tidak masuk di dalam hatinya, tidak masuk di dalam otaknya, pikirannya, tidak masuk di telinganya, tidak masuk di pikirannya, mengucapkan di lisannya. Kita pun kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di lisan, yo ngambang kali hatta ribuan kali. Bagaimana caranya? Harus kita rasakan, jujur dengan kalimat la ilaha illallah, konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah, tidak berbohong dan membohongi dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini jamaah sekalian, orang kafir masuk Islam kuncinya la ilaha illallah. Orang Islam akan masuk surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kita mau sholat, kita mau ngaji, mau ibadah haji, mau umrah, mau infak, mau sedekah, mau disebut seorang muslim dan mukmin sejati, harus diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sekalipun mengatakan apapun orang itu dan perbuatannya apapun, amalnya banyak, kemudian dia mengharapkan surga Allah tapi tidak beriman, tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam dadanya, yang diucapkan dengan sejujur-jujurnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada kalimat la ilaha illallah, yakin dengan sebenarnya, duduk guyonan, sekali lagi bukan main-main, sampai orang mau mati gitu Pak. Mau mati. Nabi mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinu orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah, mengharap-harapkan orang ini mati husnul khotimah dan masuk surga Allah. Kalimat apa? La ilaha illallah. Jangan kita seperti burung yang saya ceritakan tadi itu, hanya kita ucapkan dalam lisan, kita baca 1000 kali, 2000 kali, tapi gak masuk di dalam dadanya, gak masuk di dalam pikirannya, gak jujur Pak. Rasanya tok bergerak semacam itu, tidak ada asar. Katanya anak-anak sekarang gak ngefek, jelas tidak ada asarnya, maka tidak boleh seperti itu. Maka hadis itu menjelaskan kepada kita, ini kabar gembira kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Ya, makanya orang-orang kita semuanya ini kalau ada sesuatu apapun itu disuruh menyebut nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala, supaya sadar, supaya insaf, supaya berhenti, supaya tahu bahwa sekarang ini menghadapi kesulitan super sulit. Tidak ada kesulitan seperti menghadapi sakaratul maut. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan itu semuanya, bahwa hadis yang kedua, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Nabi
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan datangnya dari Abi Dzar. Ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu disebut oleh Nabi dan dipanggil oleh Nabi, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, berulang kali. Karena kedekatan seorang sahabat ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullah azza wa jalla, ini hadits qudsi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha au azyad. Barang siapa yang datang dengan membawa 10 kebaikan atau 1 kebaikan, maka dibalas 10 kali kebaikan atau lebih daripada itu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan 1, dibalas 10 atau lebih. 1 kebaikan Pak, dibalas 10 atau lebih. Sekarang ini kita orang ini pengajian. Berapa orangnya? 1, 2, 3, 4 sama 20 orang. Kita pulang supaya mendapatkan pahala yang lebih. Kita amalkan ilmu itu. Ini duduk sudah melakukan ilmu talabul ilm. Seandainya ada yang mati sekarang ini, yang bicara ataupun yang mendengarkan kajian ini, matinya mati syahid. Karena keluar dari rumah, kita laksanakan salat maghrib dan niatnya bertolabul ilm, mencari ilmu. Tak guyon, matinya mati syahid. Kelasnya mati syahid, kelas yang paling tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang kita peroleh ini kita amalkan. Ya apa lagi kita amalkan, kita lakukan untuk kita sendiri, terus kita duduk dengan anak istri kita. Wahai istriku sayang, wahai anak-anakku yang kusayangi, ketika makan, ketika duduk di meja, ketika minum kopi, minum teh, kita kan duduk santai. Tadi ada kajian diceritakan semacam ini. Barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sejujur-jujurnya, bukan goroan, itu dijamin mendapatkan surga Allah. Diharamkan api neraka, diharamkan jahanam untuk menyentuhnya, diharamkan untuk mendapatkan panasnya api neraka, dan berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita ucapkan di lisan saja, bukan dari hati dengan sebenarnya, gak ngefek, gak ada asalnya. Seperti burung yang kami ceritakan tadi itu, diamalkan, kita begitu. Kemudian diamalkan dengan keluarga ini semuanya. Kita semuanya kepingin punya ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Caranya bagaimana ilmu yang bermanfaat? Ya ada satu ilmu dari pengajian semacam ini kajian, kita amalkan untuk diri kita dan kita beri kepada keluarga saja dulu, kemudian teman dekat kita. Karena dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ibda biman ta'ul, mulailah dengan keluargamu lebih dahulu. Jangan keluarga kita ceramah jauh-jauh, memberikan tahu kepada orang jauh-jauh, mengatakan awas kepada orang jauh-jauh, tapi keluarga kita tinggalkan. Jangan keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah ancaman-ancaman kepada keluarga yang tidak mau mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini datangnya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, hadits qudsi setelah Al-Qur'anul Karim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azyad. Barang siapa yang datang membawa 1 hal kebaikan, dibalas 10 kali, Pak. Nah, kalau kita tadi ceritakan dengan keluarga, berapa pahala kita? Dengan sahabat kita duduk-duduk ngomong, tadi orang cerita seperti ini, dalam hadis seperti ini, dalam kajian seperti ini, Ustaz itu menjelaskan, oh coba pengajian boleh mana begini saja Kak. Kalau gak hebat tadi, kalau asar gak ada pengaruhnya. Nah, jangan, kita harus merubah situasi dan kondisi. Wa man jaa bi sayyi'ati, barang siapa orang yang datang dengan 1 kemaksiatan, fajazaa'u sayyi'atun sayyi'atun mithluha,
au aghfir. Kalau ada orang yang membawa kebaikan 1 dibalas 10 atau lebih. Kalau ada orang datang berbuat 1 kejahatan dibalas 1 kejahatan, atau wailah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes kurang enak. Kurang enak tak? 1 kebaikan dibalas 10 atau lebih. Kalau 1 kejahatan dibalas podo 1 kejahatan, atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebaikan dilebihi, yang ini diampuni oleh Allah taala. Ini kalau Bapak di mana-mana hilang untuk kita semua. Makanya kita sangat mengharapkan, sangat mengharapkan mudah-mudahan ini terjadi untuk kita semua. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khauf war raja, takut kepada Allah dan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu takut sama Allah taala, maka kita takut kepada siapa lagi? Kalau kita tidak mengharapkan kepada Rabbul Alamin, enggak mengharapkan dari siapa lagi? Siapa Pak singkat mungkin Pak? Coba kita duduk umur akhirat, umum kita belum mati semuanya. Kalau kita terjepit kesulitan sangat sulit, tidak ada manusia yang memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan ar-raja. Tidak ada orang yang memberikan ampunan. Siapa lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wis moros namanya celukno dokter dari mana, profesor, dokter dari luar negeri sampai dalam negeri, dari dalam negeri sampai luar negeri. Tapi sobat ini itu semuanya yang menyembuhkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika itu sakit gigi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa, ya Musa ambillah daunan di sana itu sebatang seperti ini, kemudian taruhlah di gigi, taruhlah di gigimu, itulah merupakan obat. Ada waras kan? Gimana dok? Perintah Allah waras. Yakin Nabi Musa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi wallah walladzi yud'imuni wa yasqini wa idza maridtu wa huwa yashfi. Dialah Allah yang memberikan makan dan minum kepada aku, dan dialah Allah yang memberikan kesembuhan kalau aku apabila sakit. Kemudian setelah itu sakit lagi. Setelah beberapa hari lamanya dia sakit lagi. Setelah sakit lagi dia mengambil obat yang tadi. Obat tadi diambil, digosokkan sini, gak waras. Diambil lagi, digosok, gak waras. Sampai berapa lagi tidak sembuh. Kemudian dia bermohon kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, yang kemarin Engkau perintahkan aku untuk mengambil sebatang kayu dari pohon bulan, dan aku ambil karena aku sakit gigi yang luar biasa, sembuh. Kemudian yang kedua aku ambil, saya sampai 3 kali mengambilnya, itu pun tidak sembuh. Wa ma sababu dzalik, apa sebabnya semacam itu? Ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang pertama itu kamu yakin yang menyembuhkan itu Allah, semua itu hanya belantara. Yang kedua kamu tidak yakin yang menyembuhkan kayu ini, dia gak waras. Paham Pak? Jadi kita ke dokter, ke profesor, ke apa saja namanya, itu cuma pelantara. Jamu yang kita minum, obat yang kita telan, apalagi apa saja namanya itu untuk menyembuhkan diri kita, itu pelantara. Yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya bacakan langsung, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya pemuda TKI di Jepang, berangkat kerja di Jepang karena ingin melunasi hutang-hutang. Mengingat saya adalah tulang punggung keluarga. Di Jepang kontrak 3 tahun. Posisi kerja ketika zuhur, asar, dan maghrib.
melaksanakan sholat, seringkali tidak bisa sholat. Apa yang harus saya perbuat? Dari adakah hukum untuk membayar hutang? Coba ini baca. Sholat yang ditinggalkan 3 tahun lamanya itu, maka dia karena tidak bisa sholat, harus sholat semampunya. Sholat Jumat harus dilaksanakan. Kalau kita tidak bisa sholat sebenarnya semacam ini, walaupun untuk berhutang harus meninggalkan pekerjaan itu. Tidak perlu kita kerja sampai jauh-jauh meninggalkan sholat semacam itu. Apakah kita dengan meninggalkan sholat itu kemudian kita dapat rezeki? Tidak, cari rezeki yang lainnya. Insya Allah kita bisa. Cari negara-negara yang menerima dia sebagai pegawai atau TKI, maka dia mendapatkan rezeki, bisa melaksanakan ibadah sholat, bisa umrah, bahkan bisa haji, bisa ibadah lain-lainnya. Kalau ini nggak bisa, kita jangan sampai meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Jangan karena uang kemudian kita meninggalkan sholat, maka kita akan hancur. Maka bagaimana cara semacam ini? Karena ini sudah terlanjur, maka kita harus banyak melaksanakan atau mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Sudah berhenti, kemudian banyak sholat-sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah dan sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian mengerjakan pekerjaan ihsan, amal ma'ruf nahi munkar yang banyak, infak, sedekah, kemudian menyantuni orang-orang rumah sakit yang dia mampu dan melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Ditambal ini kekurangan-kekurangan selama 3 tahun lamanya. Insya Allah diterima oleh Allah SWT kalau orang itu mau benar-benar bertobat kepada Allah. Saya kira itu yang saya saja. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.